Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun anda berada? Semoga selalu sehat, oke, dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau melihat dulu pendapat teman-teman. Kalau seandainya teman-teman setuju, sepakat, satu suara juga sama saya, pinjol-pinjol di Indonesia ini secepatnya dihapuskan atau dibubarkan sama pihak pemerintah, silakan, oke teman-teman, like video ini sebanyak-banyaknya dan juga subscribe channel ini. Dan kalau seandainya teman-teman tidak setuju, tidak sepakat pinjol dihapuskan atau dibubarkan, silakan teman-teman tidak usah like dan juga tidak usah subscribe channel ini, oke? Dikarenakan saya membangun channel ini mengajak teman-teman semuanya yang bermasalah sama pinjol dan berharap, oke, berharap banyak sama pihak pemerintah supaya pinjol dihapuskan atau dibubarkan, oke? Silakan lakukan subscribe dan like-nya kalau seandainya tetap mendukung petisi yang banyak, oke? Oke, kita kembali ke pembahasan tentunya, oke teman-teman. OJK kemarin sudah dipanggil sama pihak DPR RI, oke, dan mengatakan siap, oke, siap sekali melunaskan pinjaman online jikalau atau, oke, nah di sini ada garis bawahnya, jikalau, oke, ternyata pinjaman online sudah mengalami tingkat on prestasinya di atas 5%, oke. Di sini kredit macetnya di angka 50%, hanya cuman 20 pinjol kemarin, oke. Dari 97 pinjol yang resmi OJK itu sudah dikatakan sama OJK hanya 20 saja, oke. Jadi kalau seandainya sudah sampai 50, sudah mendekati 50%, kemungkinan besar OJK akan melunaskan pinjaman online di Indonesia ini, oke. Tetapi mungkin tidak semuanya juga dilunaskan. Karena kenapa? Oke, tidak mungkin semua OJK yang menanggungnya, kecuali pemerintah langsung. Bapak Presiden Prabowo mengatakan ingin melunaskan pinjol, kita baru yakin, baru percaya. Seperti Pak Prabowo kemarin melunaskan hutang UMKM dan petani, oke, para nelayan sudah dilunaskan sebesar 8 triliun itu, dan mereka sudah bisa, oke, meminjamkan uang kembali di bank-bank BUMN seperti BRI, habis itu Mandiri, oke, mereka sudah bisa bertransaksi lagi, oke. Nah, harapan kita bersama-sama supaya pemerintah langsung bisa, oke, ingin melunaskan hutang-hutang pinjaman online di tahun 2025 ini yang sudah mengalami TWP atau tingkat on prestasi di atas 5%. Semoga saja pemerintah Bapak Prabowo ini benar-benar, oke, berpihak pada masyarakat kecil. Itulah harapan kita, oke. Kalau seandainya tidak seperti itu, bagaimana masyarakat ingin membayar? Bayangkan saya sekarang ini ekonomi kita sekarang lagi terpuruk sekali, oke. Orang mencari kerja susah, habis itu gaji cuma UMR. Sedangkan kalau seandainya tidak punya uang lagi kepepet, ya kita larinya ke pinjaman online. Karena pinjaman online itulah yang paling gampang mencairkan tanpa agunan, oke. Hanya foto-foto KTP, tengok sangat tengok sini, selfie sana selfie sini, sudah dicairkan 500.000, 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang lebih, oke. Nah, di sanalah orang kembali ke pinjaman online, oke. Karena kalau meminjam di bank itu jumlahnya sudah pasti sudah sangat besar, oke. Tidak mungkin bisa meminjam uang di bank itu cuma 1 juta ataupun 2 juta, oke. Seperti itu pun koperasi, oke. Nah, kalau seandainya pemerintah, oke, mau menolong masyarakat kecil ini yang sudah sangat-sangat terjepit, ditagih sama DC pinjol setiap hari, diintimidasi, oke. Banyak juga yang keluar dari perusahaan tempat bekerja gara-gara teror DC pinjol. Banyak juga orang yang ketakutan jual aset gara-gara ingin melunaskan pinjol. Berarti banyak pinjol ini yang merugikan masyarakat kecil, oke. Salah satunya mungkin teman-teman juga yang menonton video ini sangat dirugikan sama pinjol karena sudah terlanjur, oke, gali lubang sana, gali lubang sini, gali lubang tutup lubang untuk menutupi suatu pinjol ini, oke. Jadi harapan kita bersama-sama tidak lain tidak bukan supaya Bapak Prabowo, habis itu Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, habis itu Komisi 11, oke, Komisi 11 DPR RI yang kemarin sudah memanggil OJK meminta dengar pendapat supaya mereka bisa menjelaskan, oke, kejadian-kejadian di bawah supaya masyarakat tahu apa kerja dari OJK ini, kenapa sampai banyak orang mengakhiri hidup, banyak orang yang keluar dari pekerjaan, banyak orang diintimidasi sama pinjol, oke. Sedangkan OJK sudah mengatakan sendiri, teman-teman, bahwasanya laporan, oke, laporan yang paling banyak itu tentang DC pinjol atau tentang cara penagihan pinjaman online. Itulah yang paling banyak dilaporkan, bahkan lebih dari 50% pengaduan di OJK itu adalah tentang DC pinjol yang tidak bertanggung jawab cara penagihannya. Jadi sudah sangat jelas, oke, kalau seandainya OJK ingin memangkas pinjol-pinjol yang nakal atau membubarkan atau mendepak atau menghukum pinjol-pinjol nakal, sudah selayaknya supaya mereka ada efek jerahnya, oke. Kalau tidak seperti itu, mereka makin semena-mena, makin sewenang-wenang dan tidak takut sama SOP OJK, tidak takut sama aturan regulasi OJK, oke. Kalau seandainya mereka tidak ditegur sama OJK, harapan kita supaya OJK benar-benar, oke, bisa menolong masyarakat. Karena sudah terlalu banyak, teman-teman, orang yang dirugikan sama pinjol. Tidak sedikit orang yang mengakhiri hidup, tidak sedikit orang yang cerai-berai keluarganya, tidak sedikit orang yang keluar dari pekerjaannya, oke, gara-gara pinjaman online. Jadi di sini banyak mudaratnya daripada maslahatnya, teman-teman, oke, seperti itu. Dan kalau saya pribadi sih
harapan saya pinjol itu dibubarkan saja, oke, tidak peduli yang ilegal, yang legal. Kalau saya pribadi lebih baik pinjol ini dibubarkan, karena tidak ada lagi manfaatnya, banyak sekali mudaratnya daripada yang baik-baiknya, oke. Nah, kalau seandainya teman-teman satu pendapat suara sama saya, kalau seandainya berharap pinjol dibubarkan atau dihapuskan pihak pemerintah, silakan, oke. Silakan teman-teman dukung channel ini, kita gaung tegakkan terus pinjol dibubarkan, lebih baik saja daripada ditahankan di Indonesia ini, oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya teman-teman cocok, silakan subscribe dan like, dan juga share ke video ini ke teman-teman yang lain, oke. Ini saja, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan pernah takut sama pinjaman online.